dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis kebijakan publik mengenai permasalahan sampah di Kota Kupang. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang masih menjadi tantangan besar di Kota Kupang. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan berbagai penelitian, pengelolaan sampah di Kota Kupang masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya armada pengangkut sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilah sampah. Rumusan masalah yang kami angkat di sini yaitu yang pertama, mengapa pengelolaan sampah di Kota Kupang belum optimal? Dan yang kedua, apa saja alternatif kebijakan yang dapat diterapkan? Dan yang ketiga, kebijakan apa yang paling efektif untuk diterapkan? Masalah ini penting karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menurunkan kesehatan masyarakat, mengganggu kenyamanan lingkungan, dan berdampak pada sektor pariwisata. Meskipun telah ada peraturan daerah Kota Kupang nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, implementasinya masih belum berjalan secara maksimal. Kita masuk pada alternatif kebijakan pertama dan kedua. Alternatif kebijakan pertama adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah. Program ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, kampanye lingkungan, pemasangan poster, dan pemanfaatan media sosial. Keuntungan dari kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat, membentuk kebiasaan menjaga kebersihan, serta biaya pelaksanaannya yang relatif rendah. Namun kelemahannya adalah perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan keberhasilannya sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Alternatif kebijakan kedua adalah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah, TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengolahan sampah. Keuntungan dari kebijakan ini adalah mempermudah masyarakat dalam membuang sampah, mengurangi penumpukan sampah, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kebersihan. Namun kebijakan ini membutuhkan biaya yang besar dan tidak akan efektif jika masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Kita masuk kepada bagian yang berikut, yaitu alternatif kebijakan 3 dan perbandingan alternatif. Alternatif kebijakan ketiga adalah pengembangan bank sampah berbasis masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi untuk ditabung dan ditukar menjadi uang atau kebutuhan tertentu. Keuntungan program ini antara lain mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung konsep ekonomi sirkular. Kelemahannya adalah membutuhkan pengelolaan yang profesional, pelatihan bagi pengelola, serta kerjasama dengan pengepul dan industri daur ulang. Setelah membandingkan akan ketiga alternatif tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa bank sampah merupakan alternatif yang paling potensial karena menggabungkan aspek lingkungan, pendidikan, dan ekonomi secara bersamaan. Selanjutnya, kelompok kami mengusulkan sebuah kebijakan yang diberi nama Program Bank Sampah Terintegrasi berbasis masyarakat dan sekolah di Kota Kupang. Program Bank Sampah merupakan kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan sekolah. Program ini, masyarakat dan siswa diajak untuk memilah sampah sejak dari rumah maupun sekolah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi kemudian disetorkan ke bank sampah yang telah dibentuk untuk disimpan dan dimanfaatkan sebagai tanaman yang dapat dikeluarkan menjadi uang atau kebutuhan tertentu. Kelompok kami memilih program ini karena tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi. Pihak yang akan dilibatkan: Dinas Lingkungan Hidup, Camat dan Lurah, RT RW,